Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, 8th graders. How's life? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Today we are going to learn English in BDR 5. Kita akan belajar bahasa Inggris di BDR kelima. The theme, temanya masih seperti minggu kemarin, yaitu advice and suggestion. But before that, let's pray together. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang bukan beragama Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita mulai belajar hari ini ya. Mau belajar apa kita? What you are going to do. First, you will learn how to ask for advice. Kalian akan belajar cara meminta nasihat atau saran. Kemudian, kamu juga akan belajar, you will learn how to give advice. Kamu akan belajar cara memberi saran atau nasihat. And then the last one, you will learn how to respond to advice. Kalian akan belajar bagaimana cara merespon nasihat. Kita mulai ya. Di video sebelumnya, last meeting, kita membahas obligation. Kalian tentunya masih ingat ya, obligation itu artinya keharusan. Dan menggunakan modal verb must atau have to dengan has to yang ditambah dengan verb want. Nah, bagaimana kalau bentuknya negatif? Namanya larangan atau prohibition. Tentu saja kalau bentuknya negatif, kita harus menambahkan not di belakang kata kerja bantu must. Menjadi must not atau mustn't yang ditambah dengan satu. Jika kalian masih bingung materinya, kalian bisa melihat video sebelumnya. Nah, today we are going to learn about advice and suggestion, yang artinya nasihat atau saran. Nah, kayak apa sih? Kalau di obligation kita menggunakan must dengan have to, di advice ini kita menggunakan should, ditambah dengan verb one yang artinya sebaiknya. Should go, sebaiknya pergi. Misalnya. Kemudian, kita juga bisa memberikan nasihat dalam bentuk kalimat negatif. Menjadi should not atau shouldn't. Contohnya, kamu sebaiknya tidak pergi. You shouldn't go. Nah, kita juga bisa menggunakan don't have to atau doesn't have to ketika memberikan saran yang bentuknya melarang atau bentuknya negatif. Kita lihat langsung ke contoh ya. Oke, di sini ada siswa di dalam kelas. She's raising her hand. Dia mengacungkan tangannya ya. And then she asks, what should we do in our English class? Kita sebaiknya melakukan apa sih di dalam kelas bahasa Inggris? Itu dia bertanya atau meminta saran kepada gurunya. And then the teacher answered. Di sini gurunya menjawab, you should not be ashamed to use English with me. Kamu sebaiknya tidak malu-malu menggunakan bahasa Inggris bersama saya. Kemudian yang kedua, you should not be ashamed to speak and write to each other in English. Kamu juga sebaiknya tidak malu untuk berbicara ataupun saling menulis dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, gurunya bilang, you should be sure that you can do it because I will always help you. Kamu sebaiknya yakin bahwa kamu bisa melakukannya karena saya akan menolong kamu. Sama dengan Miss Tina ya, I will always help you if you need my help in learning English. Okay, next let's see the example. Kita lihat video contohnya ya. Giving advice, memberi nasihat atau saran menggunakan should. You should. This is Mark. Thanks for watching. Hi, this is Mark. This is English Conversation Practice. Giving advice. Memberi You should. saran. Part 1. You should take a hot bath. Sebaiknya mandi air hangat. You should have some coffee or tea. Sebaiknya minum kopi atau teh. You should have some water. Sebaiknya minum air. You should lie down.
Sebaiknya berbaring. You should go outside. Sebaiknya keluar. You should study harder. Sebaiknya kamu belajar lebih giat. Sekarang kita lihat situasi. What's the matter? Ada apa? I'm really cold. Saya kedinginan. You should take a hot bath. Kamu sebaiknya mandi air hangat. That's a good idea. Wah, ide yang bagus. What's the matter? Ada apa? I have a terrible headache. Saya pusing sekali. You should lie down. Kamu sebaiknya berbaring. That's a good idea. Ide yang bagus. What's the matter? Kamu kenapa? I'm tired. Saya lelah. You should have some coffee or tea. Kamu sebaiknya minum kopi atau teh. That's a good idea. Ide yang bagus. What's the matter? Ada apa? I'm bored. Saya bosan. You should go outside. Kamu sebaiknya pergi keluar. That's a good idea. Ide yang bagus. What's the matter? Ada apa? I ate a spicy pepper. Saya makan makanan pedas. You should have some water. Kamu sebaiknya minum air. That's a good idea. Ide yang bagus. What's the matter? Ada apa? I failed my test. Saya gagal dalam tes. You should study harder. Kamu sebaiknya belajar lebih giat. Oke. Kita sudahi videonya. That's a good idea. And then we are going to discuss the difference between obligation, rule, prohibition with advice or suggestion. Kita bahas sedikit perbedaan mengenai keharusan dengan saran atau nasihat. Kita lihat di sini ya. Obligation, rule, prohibition bila tidak dilakukan atau dilanggar akan berdampak lebih kuat atau bisa jadi ada hukumannya. Contoh, kita ada kalimat you must wear shoes at school. Kamu harus memakai sepatu di sekolah. Kemudian yang kedua, you mustn't wear sandals at school. Kamu dilarang memakai sandal di sekolah. Bila hal ini dilanggar, maka sekolah akan memberikan sanksi pada kalian yang melanggar. Sementara kalau advice or suggestion, saran, bila tidak diikuti atau dilaksanakan, dampaknya akan lebih ringan. Kalaupun tidak dilaksanakan, akan berdampak ke diri sendiri. Tidak ada hukuman biasanya. Contoh, it's raining outside. You should not go anywhere. Di luar sedang hujan, kamu sebaiknya tidak pergi kemana-mana. Kemudian, bila kalian tidak menuruti saran atau nasihat tersebut, kalian tidak akan dihukum, tapi mungkin efeknya kalian akan sakit dan dirasakan sendiri karena kehujanan tadi ya. Nah, students, demikian penjelasan dari mesin hari ini. Now it's time for quiz. Kita waktunya menjawab kuis. Thank you for your attention. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun. Bye-bye.